Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sesi ke-6 terkait tentang network. Apa aja yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang bagaimana komunikasi data dari klien ke server dan bagaimana mengkonsumsinya, terus menampilkannya di Flutter Apps kita. Gitu ya. Langsung saja materi dibawakan oleh Mas Fer. Silakan. Oke, terima kasih Mas Mendy atas waktunya, teman-teman semuanya. Oke, kemarin kita kan udah belajar ya bagaimana inisiasi sebuah GetX controller, bisa menggunakan get builder dan juga bisa menggunakan get put ini. Ini sama saja untuk menginisiasi sebuah controller. Kalau ini bersifat global, dia bisa memanggilnya di banyak widget sekaligus. Kalau yang pakai get builder, seperti ini hanya bisa dipanggil di satu widget itu saja. Misalkan seperti ini di detail, berarti hanya bisa dipanggil di detail saja. Seperti itu. Secara struktur hampir sama ya, sama yang menggunakan provider. Sini change notifier diganti menggunakan getX controller, dan untuk merubah datanya dari update diganti menjadi dari notify listener dirubah menjadi update seperti ini. Yang membedakan hanya ada saat general controllernya saja. Kalau provider kan dia memasukkan dulu multi provider saat return, kemudian masukkan providernya, general providernya. Kalau di sini kita langsung masukkan get put controller seperti itu. Itu bedanya ya antara general controller dan get builder yang hanya bisa dipanggil di satu widget saja atau di satu halaman saja. Untuk materi hari ini kita masuk ke network ya, menggunakan HTTP package. Sebenarnya di Flutter DAT-nya sendiri memiliki bawaan untuk network menggunakan DAT client, tapi berhubung karena dokumentasi yang sangat kurang dan jarang ada yang mereview tentang penggunaan DAT client tersebut, karena itu kita menggunakan HTTP package saja untuk awalannya. Di HTTP package ini juga direkomendasikan sama Flutter-nya sendiri. HTTP package. Apa itu HTTP package? Itu merupakan sebuah library untuk mengambil data dari internet. Di HTTP package ini fungsi-fungsinya sebagian besar ya. Ada untuk get, untuk mengambil data, untuk update atau untuk mengirim data, dan untuk mendelete data seperti itu. Dan caranya seperti apa? Seperti ini contohnya. Ini yang perlu di highlight, itu penggunanya http.get untuk mengambil data. Contohnya seperti ini, kita mempunyai URL untuk API kliennya, diparsing dulu ke tipe ini, terus kita masukkan di sini balikannya objek ya, objek, maka karena itu harus dikembalikan ke objek juga dari respon body yang diterima yang ada di sini. Seperti itu. Ini contoh dari get-nya, ini contoh dari put-nya seperti ini. Yang membedakan hanya ada di sini HTTP. Untuk menambahkan header, tinggal tambahkan header sini, terus masukkan di header sini. Untuk path kita tinggal tambahkan aja di sini.
Bila kita memiliki sebuah token atau authorize kan biasanya kita tambahkan di header ya, ada di sini. Nanti seperti apa cara mengimplementasikannya kita akan lakukan di live code nanti ya. Ini post datanya, mengirim data seperti ini. Contohnya ini hanya contoh ya. Dan ini untuk delete data. Oke, untuk custom objeknya, untuk respon balikan dari API, contohnya saya memiliki sebuah objek kelas artikel model di sini dengan list datanya, dan ini objek dari datanya seperti ini. Oke, nanti kita coba ya. Oke, pertama-tama saya mempunyai sebuah API di sini dan mockup API untuk Celeb. Tipenya seperti ini, ada list data, ada parameter channel ID, ada title, ada thumbnail, ada date publish, ada description, dan ada tag. Ini integer, ini string, dan ini string. Ini datanya. Pertama-tama kita buat kelas objeknya dulu. Kita melanjutkan dari yang kemarin ya. Pertama, oke. Oke, pertama kita membuat sebuah objek. Klik kanan, bikin folder, objek. Sini kita file. Buat kelas kelasnya, kita buat kelasnya dulu, kita panggil instance kelasnya, strukturnya artikel model. Ini error. List, karena ini berbentuk list ya, bentuk list datanya, ada listnya dan ada objeknya, makanya kita buat list. Sini data. Oke. Ini nanti kita buat objek datanya, kemudian kita buat factory-nya. List data, ini harus sesuai ya sama yang ada di sini tulisannya data. Bukan untuk key-nya data.
kita buat di bawahnya class data. Nah, tidak ada format, nanti kita bikin formatnya. Kemudian kita coba buat class datanya ya. Sini ada channel ID, ada title, thumbnail, ada publish, description, dan tipe. Oke, berarti channel ID ada this title, this thumbnail. Oke, kemudian kita buat di integer channel ID. Final ini untuk statik ya, agar data yang masuk sifat final. Nah, string title, kemudian string sudah. Kemudian kita buat factoring juga. Factoring format not string JSON channel ID. Oke, ini mesti sama ya, sama yang ada di parameter respon dari API. Channel ID. Oke. JSON. Ini ada tambah JSON. Kemudian ada dot publish. Kemudian
ada description, JSON, description, kemudian ada tipe JSON, sini sudah formatnya, sudah tidak ada error ya. Kemudian kita coba membuat untuk get dulu ya, untuk get data. Kita buat di sini, misalkan kita buat folder service, sini masukkan feature class feature. Nah, feature ini asynchronous ya, kita gunakan untuk mengambil data dari API. Tipe mode di sini misalkan contohnya ya, tambahkan asynchronous. Ini harus menggunakan await agar fungsi yang ada di HTTP ini. Oh ya, sebelum menggunakan fungsi tersebut, kita harus import dulu ya library HTTP-nya. Nah, jangan lupa import dulu di sini HTTP. Kemudian di tab spec YAML, masukkan HTTP, simpan. Kemudian diimport, package HTTP, kasih s HTTP. Nah, seperti ini, dia udah bisa baca. Sekarang kita panggil. Nah, di sini ada banyak ya. Selain input, ada post, ada patch juga. Gunakan yang get. Sini kasih nah, di sini URL-nya ya, ngerinya. Kemudian kita masukkan. Ini kita copy. Kalau ada header, kita bisa tambahkan header. Bisa menambahkan header di sampingnya. Header ini tipenya map ya. Ada key dan ada value-nya. Bisa kita buat header sini.
Contohnya seperti ini, for header, kemudian kita kasih value-nya misal kelihatan ya. Kasih konten tab-nya. Kemudian tambahkan value-nya. Kita tambahkan header di sini. Header. Header. Oke, selesai. Kita panggil datanya, kemudian kita kasih kondisi di sini if kondisi dari response, status code-nya. Ini respon bawaannya dari HTTP tersebut ya, dari package HTTP. Responnya misalkan 200, kemudian kita minta lakukan return dari tes artikel model. Nah, sini kita convert dulu ya, karena ketika kita ngambil respon dari bodinya, respon body ini akan gagal karena dia tipenya string. Karena itu kita convert dulu ke JSON. Selesai seperti ini. Dan kalau misalkan error, kita tambahkan throw. Oke, seperti ini. Sudah seperti ini, kemudian kita bisa panggil get data ini. Misalkan kita ingin pakainya di home, kita tambahkan di home controller sini. Di sini kita tambahkan web service. Oke, jadi kita bisa langsung panggil. Kasih asinkron. Jika sudah, kita coba print ya datanya. Print.
Oke, sini sudah. Oke. Di home ini, di sini. Kita tambahkan ini state-nya ya. Ini state. Sebentar. Ini state. Karena uniknya dari get controller ini, dia memiliki lexical-nya sendiri ya, sehingga kita tidak perlu menggunakan stateful widget. Makanya kita bikin stats dari kita panggil home controller select. Oke, selesai. Terus dari sini, nah, ini akan dipanggil atau kita bisa menambahkannya di sini. Kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini bisa. Jadi ketika ini di build, aplikasi akan menjalankan fungsi ini, di mana fungsinya tersebut untuk mengambil data ke URL ini. Ya. Oke. Kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Data instance. Karena ini terlalu cepat ya. Prosesnya jadi. Coba kalau kita tambahkan. Kita buat konstruktor di sini ya. Dari home controller. Home controller. Panggil juga fetch. Oke, kita lihat dulu ya yang ada di sini. Datanya udah masuk atau belum dari app service ini. Oke, tahan sini. Untuk debuggingnya di Visual Studio Code bisa klik di samping ya, ada tandakan merah sini misalkan. Nah, di sini. Oke. Dan kita reload. Nah, dia masuk ke sini. Kita lihat datanya masuk atau tidak. Oke. Udah hidup. Enter. Responnya 0 ya. Oke, list data, gambar, channel, title, kan. Datanya, ini udah ada datanya ya. Udah dapat berarti datanya yang ada di result ini ya. Udah dapat. Oke. Gimana kalau kita rubah yang ada di sini, list data ini menjadi data artikel ya, karena ini udah dapat kita datanya, ada data, list data.
ada 5 data, ya kan? Udah dapat. Kita coba ya. Tadi home, mana controller. Ini. Kita masukkan datanya ke sini. Karena tadi udah dapat datanya. Kita buat. Oke, biarkan error dulu. Sini, oh ya, karena ini kita tidak tahu responnya akan seperti apa. Biar aman, tambahkan try catch. Oke, selesai. Kemudian sini ada kita tambahkan data sama dengan data. Selesai, kita lihat yang error di home. Nah, ini karena ini sudah berubah tipenya, kita ganti gambar ini menjadi tambah. Yang di sini berubah menjadi title. Oke, karena ini kita ambil gambarnya dari netbook. Nah, ini dari netbook ya, HTTP. Kita tidak menggunakan aset, dan menggunakan network. Ini rubah. Channel ini kita ganti menjadi oke, sudah terima. Linksnya ya, ada error di home. Nah, karena ini datanya tadinya kosong atau nol, kita kasih searching. Begitu juga yang di atasnya, kalau nggak salah ada lagi yang ambil tingginya. Nah, ini nah, ini kalau datanya sudah siap akan seperti ini ya. Nah, keambil dari AP. Nah, karena menunggu, tadi kan menunggu ini kan menggunakan fitur asinkronus kan, karena kita menunggu data dari API. Jadi datanya tidak instan langsung masuk, sedangkan aplikasinya itu langsung di-build, langsung ada, karena kita masukkan di sini, langsung datanya masukkan di sini, langsung dipanggil datanya, otomatis dia tidak kebaca, akan nol. Nah, kita bisa mensiasati hal itu dengan menggunakan loading, tampilan loading.
di atasnya. Jadi sebelum tampilan ini dibuat, kita baca dulu ininya, kita baca list datanya, ada datanya atau tidak. Kemudian kita buat tampilan untuk loading atau tampilan untuk ini. Nah, seperti itu sih. Kira-kira contoh penggunaan dari HTTP package itu. Untuk teman-teman yang tanya gimana cara penggunaan selain get, kita bisa tinggal rubah di sininya. Ada banyak, ada put, ada read, ada post. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mas, tanya dong. Kalau mau nambah body di mana ya Mas itu Mas? Di HTTP-nya. Nambah body. Ini ada body. Oh, Kita tinggal aja sama seperti header. oh sama ya. Objek ya. Ya. Ini bentuknya objek. Sorry. Nah, ini bentuknya objek. Kita tinggal tambahkan di sini body. Ada body. Nah, body tinggal tambahkan bodinya apa? Seperti itu. Oke, Mas. Nah. Oke, kalau tidak ada lagi? Halo Mas Baik. Ya. Saya nanya, kalau di Flutter ini, kalau penggunaan multipart gimana ya? Kayak mengirim file gitu, upload gambar. Mengirim file kita bisa menggunakan map tadi ya. Tipenya multipart gitu biasanya. Saya tahu. Kayak saya mau update foto profile gitu kan. File. Gimana itu biasanya menggunakan map sih. Atau masukkan dulu datanya ke map. Itu baru kita kirim. Kita lewat header atau lewat body tadi. Seperti itu. Menambahkan dikit untuk multi-part from data ya. Oh iya, benar. Ya. Nah, itu di Flutter ada di kalau menggunakan HTTP yang biasa, tidak. Ini kan pakai apa? Ya, pakai HTTP. Di situ ada HTTP multi-part file. Coba Mas Fair. http.multipart file. Ini ya. Nah, ya itu. Itu Mas Raju. Pakai itu. Jadi ada untuk multi-part from data gitu. Saya pakai itu. Nah, file to upload as a part gitu. Nah, nanti mungkin di luar kelas bisa dieksplor soal itu. Seperti itu ya. Terima kasih Mas Khair. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Oke, cukup. Oke. Siap, cukup. Oh iya, ini ya. Ada tugas ya. Nah, tugasnya cuman kita mengkonvert aja. Kalau kemarin kita ngambil data dari secara statik, kita bikin sendiri. Nah, kalau sekarang kita mengambil datanya dari sini ya, API-nya. Nanti keterangan lebih lanjutnya saya kirim di grup seperti biasa ya. Nah, itu aja. Seperti ini kita ngambil datanya dari API. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap semangat mengikuti workshop ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita pribadi khususnya, dan umumnya bisa memberikan kontribusi positif untuk MNC Group gitu ya. Sekian dari kami, tim, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om. Terima kasih.